Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan video edukasi tentang prosedur cerai gugat di Pengadilan Agama Giri Menang. Pengertian: cerai gugat adalah perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama. Perceraian berlaku sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai hukum tetap. Alasan cerai gugat: berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi yang sulit disembuhkan, meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin, mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih, melakukan penganiayaan berat, terjadinya pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, melanggar taklid talak, murtad. Tambahan: perceraian dengan alasan tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 bulan. Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan. Tempat pengajuan cerai gugat: cerai gugat diajukan di pengadilan agama di daerah hukumnya penggugat atau istri. Jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suaminya, maka gugatan diajukan di pengadilan agama tempat kediaman suaminya. Jika istri berada di luar negeri, gugatan diajukan di tempat tinggal suami. Jika suami dan istri berada di luar negeri, permohonan diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Prosedur pengajuan cerai gugat: pertama, membuat surat gugatan yang bisa dibantu oleh Posbakum pengadilan. Kedua, menyerahkan bukti KTP dan buku nikah. Bukti fotokopi dileges di kantor Pos Mataram. Jika buku nikah hilang bisa dengan duplikatnya dari KUA. Ketiga, membayar panjar perkara sesuai dengan radius jarak domisili dengan pengadilan. Keempat, menyiapkan 2 orang saksi yang mengetahui pokok permasalahan. Pendaftaran juga bisa dilakukan melalui aplikasi e-court agar lebih mudah dan murah. Proses persidangan: 1. Upaya perdamaian. 2. Pembacaan surat gugatan. 3. Jawab jinawab antara penggugat dan tergugat. 4. Pembuktian. 5. Kesimpulan para pihak. 6. Musyawarah majelis. 7. Putusan hakim. Pasca perceraian: perceraian dianggap sah setelah gugatan dinyatakan berkekuatan hukum tetap atau BHT. Akta cerai dapat diambil oleh penggugat atau istri dan tergugat atau suami setelah perkara telah BHT dengan menunjukkan KTP. Masa idah dihitung sejak putusan BHT atau sejak kematian suami. Tidak ada masa idah jika qobla dukhul atau belum berhubungan suami istri. Hak-hak pasca perceraian: 1. Nafkah idah adalah nafkah yang wajib diberikan selama mantan istri menjalani masa idah, kecuali jika istrinya nusyus atau membangkang. 2. Nafkah madiah adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan oleh mantan suami sewaktu masih terikat perkawinan yang sah. 3. Mutah atau penghibur adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya. 4. Hadanah adalah hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum cukup umur, maka pengasuhannya ikut ibunya. Jika sudah mumayyiz, anak bisa memilih. Tambahan: hak-hak pasca perceraian dapat dituntut oleh pihak istri dengan mencantumkannya dalam gugatan perceraian atau terpisah menjadi gugatan tersendiri. Istri juga dapat menuntut harta bersama yang pembagiannya adalah 1/2, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Terima kasih. Demikianlah untuk video informasi kali ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa hubungi nomor berikut atau kunjungi laman web kami.